Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Kali ini kita akan membahas, bentar, kita akan membahas bagaimana cara membuat surat lamaran yang baik ya. Nah, di sini saya akan jelas detail-detailnya agar teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan atau panggilan kerja. Oke, ada yang mengatakan kalau CV ya, yang bagus itu menarik perhatian para HRD. Sebenarnya tidak selalu, teman-teman. Ya, beda HRD yang dulu sedang dengan HRD yang sekarang atau HRD milenial. HRD yang milenial itu mereka mengerti kondisi, terkadang mereka untuk interview mereka sarankan untuk via Zoom ya. Nah, sedangkan HRD yang bisa dibilang tidak mengerti teknologi, mereka cenderung untuk menyuruh datang ya secara langsung. Entah itu mungkin mereka ingin melihat sikap kita atau mereka hanya tidak ingin apa ya, ribet ya, karena untuk membuat meeting di Zoom itu sebagian besar orang itu merasa ribet. Nah, di sini saya akan jelaskan langsung ya, contoh surat lamaran yang insya Allah ya. Kenapa saya bilang insya Allah? Karena belum tentu ya semua HRD itu akan panggil teman-teman untuk interview kerja ketika teman-teman menggunakan format seperti ini. Tapi saya banyak menerima panggilan ya. Oke. Oke, di sini saya coba ya. Oke, ini saya sudah buat formatnya sedemikian rupa yang apa ya, membuat HRD itu bisa manggil teman-teman untuk interview kerja. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ya. Pertama, yaitu lokasi, tanggal, dan juga kalau bisa ada lampiran, itu hal kayak ini lamaran pekerjaan ya, seperti ini ya buatnya. Ada yang ada di sebelah kanan, ada juga yang sebelah kiri. Itu tergantung teman-teman ya. Asalkan formal. Oke, seperti ini kepada yang terhormat pimpinan. Karena kemarin saya berencana melamar di Universitas Bumegora, cuman terkendala karena apa ya, waktu dan COVID ya, banyak banyak penjagaan dan juga saya juga belum divaksin. Jadi kita tidak bisa masuk di Mataram. Oke, seperti ini Universitas Bumegora Mataram. Jikalau kita melamar di instansi, kita menggunakan pimpinan, teman-teman. Tapi jikalau kita melamar di suatu perusahaan, ya, seperti retail, kita ambil contoh itu seperti Alfamart, ya, Minimart, atau yang lain, ya. Nah, kita menggunakan HRD, bukan pimpinan, ya. Kita arahkan ke HRD karena yang menyeleksi untuk pegawai baru itu adalah HRD, bukan pimpinan atau direktur ya. Jangan sampai menaruh direktur. Dan juga sebutkan PT ya. Nah, untuk di tempat teman-teman bisa cantumkan alamatnya atau jalannya, bisa juga tulis di tempat. Jikalau di surat lamarannya itu langsung ya, direct diantar langsung, itu ada baiknya teman-teman itu masukkan alamat, teman-teman. Tapi kalau ini via email, teman-teman bisa taruh saja di tempat. Dan jangan lupa tulis dengan hormat, koma ya. Nah, paragraf pertama, teman-teman itu harus menjelaskan diri teman-teman, personal teman-teman ya. Siapa nama teman-teman, lulusan dari mana ya. Dan setelah itu teman-teman cantumkan posisi yang teman-teman ingin lamar. Di sini saya contohkan, di sini bagian administrasi. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nama saya Kadir Abdullah, lulusan Fakultas Peternakan Universitas Mataram tahun 2017. Saya tertarik bergabung melamar kerja sebagai administrasi atau bisa posisi ya, melamar kerja untuk posisi administrasi, bisa juga seperti itu ya. Dan di bold ya untuk posisinya. Ya, bisa dengan format seperti ini atau di bold saja bisa. Yang sedang dibuka oleh universitas Bapak atau Ibu saat ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, di paragraf kedua, kita itu apa ya?
menjual diri kita. Yang dimaksudkan ini menjual skill kita, abilities kita ke pihak HRD atau direktur atau pimpinan, ya. Seperti ini, dengan kriteria yang dibutuhkan, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan pengalaman dan keterampilan yang saya miliki sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk menempatkan posisi apa ya? Untuk kita bisa mendapatkan posisi tersebut ya, bahasanya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa cantumkan, bisa keahlian kalau teman-teman itu fresh graduate, bisa juga pengalaman ya, pengalaman kerja. Ya, di sini harus jujur teman-teman. Jangan ada yang bohong, harus jujur. Ya, kalau bisa di sini seperti ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah tahunnya ya, karena di sini sebagai relawan Ramadan jadi hanya 1 bulan ya, saya hanya mencantumkan tahunnya saja. Nah, di sini juga di bagian kedua, terakhir saya bekerja di PT Global Retail Indo pertama pada tahun 2019, 2020 ya. Nah, cantumkan juga tahunnya. Nanti ini lebih detailnya akan dijelaskan di CV teman-teman ya, kurikulum vitae. Dan jelaskan juga posisi dan apa ya, tugas atau tanggung jawab teman-teman pada saat bekerja. Dan di terakhir saya biasanya mencantumkan keahlian saya. Di sini saya jelaskan saya memahami cara pengoperasian MS Word dan Excel, PPT, dan mengetik 10 jari karena ini posisinya administrasi. Kita sesuaikan keahlian yang kita miliki ya. Jangan sampai yang dibutuhkan itu digital marketing, teman-teman taruh yang tidak berkaitan dengan digital marketing. Oke? Dan di sini saya juga jelaskan selain itu saya juga paham tentang komputer, terutama dalam reinstall Windows dan aplikasi. Nah, di sini juga saya tambahkan ya digital marketing. Karena apa? Karena digital marketing itu sebenarnya tidak ada kesangkut paut, cuman di sana di bagian desain ya teman-teman. Jadi untuk bagian administrasi itu cocoknya untuk surat menyurat, dan biasanya di universitas yang saya tahu itu kadang-kadang kita disuruh untuk ngedesain anak juga spanduk ya tentang kebutuhan atau acara program dari fakultas atau universitas. Oke, di sini saya juga mencantumkan sertifikat ya, prakerja dan kemampuan bahasa Inggris saya seperti TOEFL. Nah, di sini terakhir teman-teman berikan kontak ya. Bisa juga seperti ini atau berikan apa ya? Maksud saya bisa seperti ini ya, seperti ini ya. Atau bisa juga pakai numerik seperti ini teman-teman. Tapi formatnya harus beda. Jangan sampai kayak seperti ini ya. Keahlian pakai numerik terus kontaknya juga pakai numerik, tidak. Oke. Coba teman-teman searching ya format format pembuatan surat lamaran yang ada di Google ya. Googling saja teman-teman, cari. Dan di sini juga saya bisa jelaskan berikut kontak yang bisa dihubungi. Saya berikan kontak nomor saya, WA saya, dan usahakan kontak atau nomor HP itu sudah tersinkron dengan WhatsApp ya, WhatsApp number teman-teman. Dan juga cantumkan email yang selalu aktif atau yang selalu teman-teman install atau sudah login di smartphone teman-teman. Karena ketika ada pemberitahuan tentang lamar kerja, nanti otomatis akan diberitahukan ketika pakai data teman-teman dinyalakan. Oke? Dan juga saya melampirkan berkas seperti CV, KTP, ijazah, dan berkas pendukung lainnya. Jangan sampai semuanya disebutin teman-teman ya. Jangan sampai seperti sertifikat, apalah ya, jangan sampai disebutin. Beberapa saja dan beri keterangan berkas pendukung lainnya. Biar lebih ringkas teman-teman. Dan juga di sini penutup ya. Penutup. Di sini hormat saya Kadri Abdullah. Terkadang untuk surat lamaran dulu itu ada tanda tangan ya, ada tanda tangan. Dan biasanya ada format surat lamaran yang menaruh kontak di bawah nama seperti ini. Bisa juga teman-teman ikut seperti itu, tapi saya tidak pernah mengikuti seperti itu ya, karena terlihat tidak apa ya, bagus ya untuk surat lamaran kalau kita menaruh kontak kita di terakhir, di apalagi di hormat saya terus nama kita lalu kontak kita di bawah. Itu tidak, kalau menurut saya itu tidak sopan teman-teman.
Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk penjelasan tentang pembuatan surat lamaran yang baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana sih bentuk CV yang diterima ya. Oke, kalau berkaitan dengan bentuk CV yang diterima, di sini saya sudah buat dua desain CV. Ini desain saya sendiri, teman-teman. Ya, sebentar. Oke. Saya akan buka desainnya. Sip, ini desain saya. Teman-teman bisa tiru juga ya, tiru. Oke, di sini juga ada desain saya. Ya. Oke. Kita belah dua layarnya. Sebentar kita perkecilkan. Oke, seperti ini. Oke. Oke, maaf ya teman-teman, ini layarnya ketutup sama webcam ya, kameranya. Kita perkecil saja dulu. Untuk membelah dua layar seperti ini teman-teman, klik dulu Word atau filenya, tekan kombinasi Windows dan tanda panah kiri atau kanan ya. Ini saya sedang klik kombinasi Windows, tekan kombinasi Windows dan tombol kanan. Oke, seperti itu ya. Ini ke kiri. Oke. Di sini saya kecilkan dulu ukurannya. Oke. Sip. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dua perbedaan desainnya. Desain. Ini agak apa ya, bagus yang sebelah kiri, dan yang kanan ini simple tapi penjelasannya itu lebih menarik ya. Oke. Pertama, teman-teman ya, nama kalian pertama ya, terus posisi yang kalian lamar ya. Di sini di Word di desain yang kiri ini pramuniaga, di sini digital marketing ya. Dan juga kontak teman-teman. Selanjutnya kontak ya. Ini ada kontak HP, email ya, dan di sini ada alamat. Nah, di sini juga ada seperti itu ya. Di sini saya tambahkan ini ada akun Instagram saya. Nah, untuk sosial media kalau dicantumkan di CV itu hati-hati teman-teman, jangan sampai teman-teman berkata-kata kasar di sosial media karena sebagian besar HRD itu menilai dari tingkah laku teman-teman di sosial media. Apakah ketika ada masalah teman-teman di kantor, apakah langsung sharing atau berstatus, itu yang akan dinilai ya. Tapi sebenarnya itu tidak menggambarkan diri teman-teman sebenarnya. Banyak orang yang mengkritik langsung di sosial media. Ya, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mereka perusahaan itu introspeksi memperbaiki diri lah ya. Susah untuk sebut introspeksi itu ya. Jadi memperbaiki diri sebenarnya. Tapi jangan sampai teman-teman mengejat ada nama perusahaan, jangan. Disamarin saja lah. PT titik PT titik 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 gitu ya, seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini tidak berpengaruh ya. Kalau menurut saya, tapi kebanyakan HRD itu sangat berpengaruh. Tapi whatever lah apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka, mungkin ada suatu penilaian tersendiri dari akun sosial media. Lalu work experience atau pendidikan. Nah, ini bisa mana-mana saja yang duluan ya. Kalau di CV saya yang sebelah kiri ini saya cantumkan pendidikan saya. Nah, pendidikan ini teman-teman cantumkan dua pendidikan terakhir ya, terakhir. Jangan sampai SD, SMP atau bahkan TK-nya dicantumkan. Biasanya CV yang baik itu satu lembar, teman-teman. CV yang baik itu satu lembar. Teman-teman bisa edit dengan Word, dengan Corel Draw, dengan Adobe Illustrator, atau dengan Photoshop. Jika teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, di sini contohnya S1 peternakan. Di sini teman-teman cantumkan juga tahun ya, tahun masuk dan tahun berakhirnya. Terus nama universitasnya. Jangan lupa teman-teman lulus dengan predikat apa dan IPK-nya. IPK ya teman-teman, karena rata-rata HRD tidak ingin menerima IPK kandidat yang IPK-nya di bawah 2,250 atau 2,25. Oke.
Setelah itu pengalaman kerja ya. Oke, di sini teman-teman bisa cantumkan customer service ya, Agustus. Nah, ini untuk pengalaman kerja, cantumkan juga bulannya ya. Bulannya dan tahunnya. Ini Agustus 2019 sampai April 2020 di PT Global Retail. Dan apa yang dicantumkan selanjutnya itu tanggung jawab teman-teman sebagai apa? Sebagai posisi teman-teman customer service. Di sini saya cantumkan customer service. Ini tanggung jawabnya seperti ini saya rincikan pakai apa ya? Kayak grid-grid ya. Lalu abilities teman-teman, ya skill. Di sini saya cantumkan software ya atau aplikasi, ada Microsoft Word, Excel, PPT, Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW ya, dan juga bahasa. Jangan malu untuk teman-teman cantumkan walaupun bahasa Inggris teman-teman itu pasif ya, itu termasuk kemampuan. Karena kebanyakan orang yang memiliki kemampuan pasif itu mereka mengerti apa yang orang ngomong, cuman mereka tidak bisa menulis teman-teman. Itu termasuk kemampuan. Jadi cantumkan saja, jangan malu ya walaupun pasif. Oke, selanjutnya yang atas ini, nah ini profile ya. Profile ini teman-teman menjelaskan diri teman-teman, dan jangan lupa cantumkan eh, apa ya, pekerjaan terakhir teman-teman dan abilities teman-teman atau kemampuan teman-teman ya. Lalu di sini ada tanggal lahir ya, itu teman-teman bisa atur sendiri desainnya seperti apa, taruh di mana ya. Dan prestasi, prestasi apa yang selama ini teman-teman sudah raih, mulai dari universitas, jenjang universitas atau SMA, SMK, sampai di dunia kerja teman-teman ya. Jadi di sini saya cantumkan prestasi ya, karya tulis ilmiah, itu PKMGT dengan judul ya. Harus ada deskripsi teman-teman. Jangan sampai karya tulis ilmiah cukup, tidak, bukan seperti itu, tapi kita cantumkan judulnya apa ya. Seperti ini penggunaan ternak unggas sebagai bahan bioreaktor untuk menghasilkan reagen deteksi penyakit. Dan juga ada uji kompetensi kesehatan ternak ketika saya di SMK. Oke, ini sertifikat diberikan oleh BIBD Banyumulak. Aktifnya hanya sampai 2 tahun. Lalu di sini ada pelatihan kerja, ini prakerja teman-teman. Itu pengolahan angka, yaitu dilaksanakan oleh LPK dan Nusantara ya. Jelaskan deskripsinya juga ya. Terus di sini juga ada jual dengan jaringan online dan offline, ini dari studi ilmu, jelaskan juga. Yang terakhir teman-teman bisa juga taruh hobi ya, hobi teman-teman di bawah. Ada yang beranggapan HRD itu, ada yang HRD beranggapan itu boleh ya, tapi ada juga yang tidak perlu ya. Sebenarnya ini tergantung dari HRD itu sendiri ya, dalam menilai CV kita. Yang kanan, oke saya balik ke kanan. Oh sorry. Ini ya, yang ini CV saya satu ini sama teman-teman, sama, tidak ada bedanya. Nah ini buatlah CV teman-teman itu secara komplit ya, tidak menghabiskan 2 lembar kertas, tetapi isinya padat, singkat dan jelas teman-teman, dan rapi terutama, jangan amburadul ya. Usahakan didesain bagus ya, karena kebanyakan kalau HRD itu CV-nya itu kan hanya kertas putih biasa, hanya kayak paragraf ya, paragraf itu hanya foto di kanan atas tanpa ada desain sama sekali. Itu membuat si HRD ini merasa bosan teman-teman. Terkadang mereka memilih CV yang bagus, memanggil teman-teman untuk interview biasanya dari CV yang didesain dengan menarik teman-teman. Oke, selanjutnya untuk data-data pendukung, teman-teman bisa scan dan kirim. Nah, salah satu cara ya, kebanyakan kita itu mengirimnya dalam bentuk file RAR ya. Nah, saat ini kebanyakan HRD tidak menerima, bahkan sudah mungkin tidak menerima ya file RAR dikirim ke via email ya.
ada baiknya teman-teman menggunakan satu aplikasi yang namanya Nitro Pro. Nah, Nitro Pro ini teman-teman bisa edit secara langsung di file PDF-nya dan juga bisa menggabungkan semua filenya, ya. Contoh, saya kasih contoh. Oke. Oke, di sini ada beberapa sertifikat yang saya dapatkan. Saya ingin menggabung semua sertifikat ini dalam satu file, ya. Oke, kita blok saja semua. Lalu teman-teman klik kanan. Kita pilih combine file with this Nitro Pro. Nitro Pro. Nah, di sini teman-teman atur posisinya nanti. Misalnya, seandainya ini surat lamaran di posisi pertama teman-teman tinggal geser, ya. Kayak seperti itu. Terus seperti ini. Lalu teman-teman kita klik create, ya. Lalu untuk file name-nya kita sesuaikan saja, ya, surat lamaran gitu, ya. Lalu teman-teman pilih lokasi untuk menyimpan. Contohnya saya taruh di dokumen, ya, form file name-nya surat lamaran. Kita klik save, teman-teman. Ini akan otomatis ke convert ke otomatis digabung, ya, filenya semua. Seperti ini teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Dan ini juga teman-teman bisa mengedit secara langsung atau menghapus secara langsung file yang ada di format PDF ini. Saya kasih contoh, ya. Saya close dulu. Oke, sebentar. Oke, di sini ada CV. Saya buka CV ini saja sebagai contoh. Oke, di sini saya perbesar, ya. Nah, untuk mengedit ini kan tidak bisa, ya. Biasanya kita menggunakan Foxit Reader atau Adobe Reader, ya. Itu tidak bisa kita edit langsung, ya, kecuali kita beli license-nya, ya. Tapi di sini teman-teman, Nitro ini teman-teman bisa edit, ya. Nah, editnya apa? Di sini kan ada menu home. Teman-teman pilih klik edit, ya. Oke, arahkan ke sini, ya, sampai muncul garis kotak ini, lalu klik di paragraf. Nah, setelah merah, garisnya ini merah, teman-teman bisa edit, ya. Contohnya membantu pelanggan, ya, kita edit. Setelah itu teman-teman klik sembarang di lokasi yang tidak ada paragrafnya, klik, otomatis tersimpan teman-teman. Dan ini kita bisa simpan, tinggal klik Ctrl S atau klik tombol logo seperti ini, ya. Teman-teman juga bisa desain, ya. Kalau saya edit desainnya, teman-teman bisa scroll seperti ini, ya, seperti itu. Ini juga bisa dirubah seperti ini, ya. Nah, ini gampang sekali kalau kita menggunakan Nitro Pro ini, karena ketika filenya sudah di-convert ke PDF, kita tidak perlu lagi mengedit di Word dan convert lagi. Kita bisa langsung edit di file PDF-nya. Seperti itu teman-teman, ya. Dan biasanya ukuran file yang itu jangan sampai lebih dari 2 MB. Ya, jangan sampai. Kalau teman-teman ingin mengconvert filenya, saya sarankan buka browser teman-teman, lalu ketik small PDF. Di sana ada convert PDF. Maksud saya bukan convert, ya, compress, ya. Mengubah ukuran. Nanti akan diubah filenya yang tadi 5 MB menjadi 1,5 MB. Oke. Mungkin hanya itu saja teman-teman, tutorial atau tips dan trik dari saya untuk hari ini. Semoga apa yang saya share ke teman-teman itu bisa bermanfaat, dan jangan lupa bantu sebarkan, karena saya tahu masa pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan, ya. Accept me, ya, sama, ya. Cuman kita jangan pantang menyerah, karena masih banyak di luar sana yang bisa kita bilang di bawah kita, dan sangat-sangat miris ketika kita melihatnya. Jadi saran saya, ketika teman-teman merasa jenuh, depresi, stres karena kondisi,
Coba lihat di bawah kita. Ketika kita melihat di bawah kita, itu akan menjadi motivasi kita ke depannya. Bahwa kita ini masih beruntung loh. Dan itu yang saya lakukan pada diri saya. Ya, accept kita nggak even so hard to find a job right now, but always positive thinking and optimist. Don't to be depression and stress for a long time. And I think that's all for me. I hope you will feel good and healthy always. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng di samping tombol subscribe untuk update video-video terbaru dari saya. Like, comment, and share kepada orang-orang yang sejawat ya. Mereka-mereka yang sejawat agar mereka tahu informasi ini dan bisa berguna untuk mereka juga. Oke, see you in the next video. Bye-bye.